Talk, ngobrol bareng yuk sama saya Devi Agustin. One Beat Talk kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan dengan Ibu Kacabdin kita. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastini Ratna Dewi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Ini mengenai job fair yang diadakan di SMK Beji pada hari ini. Ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang bagaimana sih Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan dunia industri sehingga perusahaan itu bisa masuk ke SMK Negeri 1 Beji dan relevan dengan jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Beji. Baik, yang pertama saya menyampaikan apresiasi dulu ya atas kegiatan job fair di SMK Beji ini yang tadi sudah saya buka. Antusiasme dari para pencari kerja itu sangat banyak, mitra industri yang hadir, HRD-HRD-nya juga semuanya memberikan support, memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini merupakan salah satu strategi kolaborasi cabang dinas pendidikan dengan industri. Jadi kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan di lembaga-lembaga lain. Disitulah saya hadir beserta tim kami dari cabang dinas membangun sinergi, membangun kolaborasi sehingga akhirnya akan mendapatkan dukungan khusus untuk SMK Negeri 1 Beji. Terima kasih, Ibu. Kemudian ada nggak Bu program konkret yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan untuk mendukung SMK Beji dalam merencanakan karir anak-anak ini setelah lulus? Tentu program untuk karirnya siswa itu dilakukan oleh cabang dinas pendidikan yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja. Ada kegiatan itu yang secara rutin dilakukan PBJ. Tuh, di situ jelas memprogramkan peminatan atas kebekerjaan alumni-alumni SMK, khususnya adalah alumni dari SMK Beji. Berarti sudah ada peminatan tersendiri dari Dinas Pendidikan disertai dengan dari Disnaker ya Ibu ya tentang PBJ itu tadi. Nah, kebetulan di sini ada perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Kepada Bapak, monggo bisa masuk ke dalam frame. Ya, kasih. Ibu. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Sama-sama, terima kasih. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Iya, perkenalkan saya Bapak Arif Suprapto. Saya dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan saya sebagai fungsional pengantar kerja ahli muda. Ini itu aja. Kebetulan di sini sudah ada Disnaker. Ini tadi Ibu dari Dinas Pendidikan sudah menyatakan bahwa sudah ada peminatan dari Dinas Pendidikan disertai dengan Disnaker tentang kebekerjaan siswa. Bagaimana menurut Bapak? Ya, selama ini kita udah kerjasama dengan Dinas Pendidikan sejak tahun 2012. Jadi kita sudah membentuk kelompok bursa kerja khusus di SMK itu sejak tahun 2012. Alhamdulillah dari 20 PKK sampai sekarang hampir 70. Ini hampir 70 berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan, baik itu ada di SMA, SMK, di perguruan tinggi, seperti itu. Ya, jadi kita sudah menjalin lama kaitan dengan kegiatan ini sejak 2012 sampai dengan sekarang seperti itu, dan berkembang dengan baik. Dan berkembang baik artinya ada pembinaan bersama-sama dari Dinas Tenaga Kerja dan juga dari Dinas Pendidikan atau cabang dinas begitu. Jadi sudah berjalan ya Pak ya, BKK di SMK. Apakah hanya SMK atau SMA juga? SMK, SMA dan perguruan tinggi.
Oh, seperti Iya. itu. Berarti semuanya berjalan untuk kebekerjaan dari Kepekerjaan, iya. para alumni ini Betul, tadi ya, Pak ya. betul. Apakah ada langkah konkret dari Disnaker, Pak, untuk memfasilitasi pertemuan antara misalnya perusahaan dengan siswa seperti yang dilakukan SMK Beji job fair seperti hari ini? Dinas Tenaga Kerja banyak mempunyai program. Programnya itu ada beberapa. Salah satunya setelah terbentuknya Bursa Kerja Khusus dengan kita menerbitkan tanda daftar, begitu Ibu. Dan Mbak, perlu diketahui setelah mempunyai tanda daftar, maka lembaga yang sudah terbentuk harus ada namanya pendampingan. Mulai pendampingan itu kaitan dengan pembinaan, monitoring, bagaimana lembaga ini berjalan dengan baik, SDM-nya bagaimana, pengelolaannya bagaimana antara pemberi kerja dan pencari kerja, khususnya alumni ya. Karena fokusnya BKK itu adalah alumni. Bagaimana mendistribusikan kaitan dengan alumninya itu kepada dunia kerja, DUDI, ya, dunia usaha dan dunia industri. Kalau industri berarti pada formal, kalau usaha berarti informal. Proses selanjutnya dari Bursa Kerja Khusus, kita ajak dengan namanya job canvassing. Job canvassing ini kita kegiatan di luar. Kita di luar itu mengajak para ketua PKK itu komunikasi dengan perusahaan, dengan HRD ya, rekrutmen, agar ada komunikasi dan memperkenalkan. Jika tidak kenal nggak sayang, katanya begitu. Jadi kita harus mengenalkan dulu, jadi kunci-kuncinya kita buka semua di perusahaan itu, kita bisa komunikasi dengan mereka. Adanya komitmen, lewat dari mungkin proposal, pengajuan berapa jumlah siswanya, jurusannya apa. Nah, itu adanya komitmen. Setelah komitmen, kita berikan reward. Rewardnya apa? Yaitu merekrut para alumninya yang sudah disediakan SDM di setiap sekolah dengan jurusan masing-masing, yang mungkin saja bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi kerja, namanya pemberi kerja, Mbak. Ini kebetulan juga, iya, kebetulan juga di sini sudah ada yang bagian pemberi kerja ini, Pak, HRD-nya dari Honda kebetulan. Monggo silakan Bapak bisa masuk ke dalam frame. Selamat datang. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak dari Dinas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Di Permansyah. Saya dari dealer Honda Anugrah Inti Utama Beji Pasuruan. Seperti itu. Untuk jabatan saya di Anugrah Inti sebagai kepala cabang. Ini kebetulan di sini juga ada Dinas Pendidikan, Disnaker, beserta dengan HRD yang saya tanyakan kepada Bapak selaku HRD dalam proses rekrutmen. Aspek yang paling menonjol dari Bapak untuk menilai calon karyawan terutama dari SMK itu apa, Pak? Baik, jadi selalu ada dua aspek yang kita pertimbangkan ya Bu. Yang pertama itu dari sisi kemauan, yang kedua dari sisi kemampuan. Nah, untuk kondisi hari ini kalau saya melihat dari pihak SMK, rata-rata alumninya itu kalau bicara kemampuan itu rata-rata sudah terisi gitu ya, sudah mumpuni karena sekolahnya sendiri ya sudah kejuruan gitu kan. Nah, aspek hari ini yang perlu kita lihat adalah tentang kemauannya. Seberapa besar minat dia untuk mau bekerja, itu yang pertama. Nah, untuk hal-hal teknis di dalam pekerjaan yang mungkin tidak dibahas detail di dalam sekolah, itu kita sediakan untuk media pelatihan, seminar, dan lain-lain. Seperti itu sih. Untuk inovasinya, keterampilan yang diinginkan dari tim kerja ini tadi, Ya. bagaimana Pak? Ya, untuk keterampilan sendiri, jadi saya ambil contoh di company kami, gitu ya. Di situ itu kita ada penjualan, ada juga maintenance. Ya. Nah, untuk hari ini kita butuh banyak tenaga yang mempunyai skill dari sisi marketing. Yang kedua juga sisi mechanical. Jadi kita punya ahas yang juga melakukan maintenance. Nah, di situ kita berharap lulusan-lulusan dari SMK yang kebetulan ambil jurusan mesin dan lain-lain itu yang kita prioritaskan selama ini. Seperti itu. Tapi nanti ketika masuk ke dunia kerja dari pegawai yang baru atau karyawan yang baru, akan ada pelatihan kembali nggak di perusahaan Bapak? Pasti. Jadi pelatihannya kita bikin berjenjang.
Jadi ada beberapa jenjang untuk yang new employee, kita kasih dasar-dasarnya dulu, seiring waktu melalui evaluasi kita akan naikkan ke step-step berikutnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Ya, bagaimana pendapat Ibu tentang yang disampaikan oleh perwakilan dari HRD ini tadi, Ibu? Baik ya. Yang jelas yang utama ya terima kasih, apresiasi ke pihak industri yang telah mensupport kegiatan hari ini, dan apa-apa yang sudah penjenengan sampaikan sangat setuju dengan apa yang sudah kami programkan. Dan memang anak-anak SMK secara kompetensi tidak bisa diragukan, cuma memang karakter kepekerjaannya, kemauannya yang kadang-kadang masih perlu tempaan. Dan untuk itu berharap sekali dari pihak industri bisa nanti membantu anak-anak SMK, khususnya anak-anak SMK BJ mempunyai mental karakter kepekerjaan yang diinginkan oleh dunia industri sekarang ini. Baik, itu tadi dari Dinas Pendidikan. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja bagaimana, Bapak? Ya, kalau saya melihat kondisi sekarang ini, kita sekolah ini juga bagus, saya apresiasi juga. Satu-satunya sekolah SMK negeri yang ada mendukung program kami Revolusi Industri 4.0. Itu perlu diapresiasi banget, itu menjadikan saya terbantukan, kami terbantukan. Maka tindak lanjut selanjutnya adalah anak-anak kita, adik-adik kita ini perlunya adanya konsultasi kerja. Kalau tadi sudah ada job canvassing, perlunya adik-adik setelah lulus, monggo bisa konsultasi kerja, konseling kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan bersama fungsional pengantar kerja. Kita mengarahkan, membimbing minat, bakat, kemampuan, kurang dan lebihnya mereka agar apa yang diharapkan oleh pemberi kerja bisa sesuai dan masuk. Fokusnya di sana. Seperti itu. Terima kasih. Itu tadi adalah bincang-bincang kita bareng Ibu dari Kepala Dinas Pendidikan dan dengan Bapak dari Dinas Tenaga Kerja beserta HRD. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk masuk ke SMK Negeri 1 Beji pastinya, karena kita sudah mendapatkan MOU dari beberapa perusahaan dan sudah mendapatkan dukungan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. Sekian ngobrol hari ini, One B Talk, ngobrol bareng yuk. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Iya, terima kasih.